Secara umum, para pelaku yang menggunakan ilmu pelet ialah kebanyakan menggunakan media barang tertentu, baik itu barang yang dipakai ataupun bisa juga minuman atau makanan. Karena kebanyakan di zaman sekarang, pengguna ilmu pelet itu bukan asli orang yang ngilmu atau yang mempelajari ilmunya, tapi kebanyakan mereka adalah yang menggunakan ilmu pelet secara instan, yaitu dengan menggunakan jasa praktisi supranatural. Nah, temanku semuanya yang menonton video ini, bagi kalian yang menemukan orang yang mendapat serangan ilmu pelet atau dalam pengaruh ilmu pelet, bisa kalian amati. Apakah dari pakaiannya, jam tangannya, ataupun barang-barang di sekitarnya itu. Apakah ada yang dicurigai atau tidak? Karena kebanyakan pelaku ilmu pelet yang bukan asli mempelajari dengan diri sendiri, alias membeli dari para praktisi, itu biasanya ketergantungan dengan barang yang diberikan kepada korbannya. Alias, jika barang tersebut menjauh dari korban atau bahkan sudah tidak ada di korban, maka secara perlahan pengaruh ilmu pelet tersebut akan memudar dan akhirnya si korban akan sadar juga. Nah, perlu diketahui juga bahwa barang untuk media ilmu pelet tersebut pasti ada masa kadaluarsanya. Dalam artian, jika seseorang yang membeli dengan jasa ilmu pelet, lalu dengan media barang, makanan atau minuman, itu biasanya secara umum paling lama itu dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun biasanya si korban mulai sadar, seperti orang yang baru siuman setelah efek dihipnotis, maka dia akan sadar dan tidak mengetahui apa yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, teman-temanku semuanya, jika ada di antara kalian, baik itu teman, sahabat, saudara, yang menjadi korban dari ilmu pelet, maka beri perhatian mereka, lihat barang di sekitarnya. Jika kita kasihan pada mereka, maka tolonglah dengan cara lihat apakah ada barang yang mencurigakan di antara korban. Jika ada, cepat amankan dan cepat cari pertolongan kepada orang yang memahami, agar si efek ilmu pelet tersebut tidak terlalu lama menghinggapi si korban. Karena biasanya yang menggunakan ilmu pelet itu mayoritas untuk hal-hal yang kurang baik. Dalam artian, mayoritas mereka untuk balas dendam karena ditolak atau hal lainnya. Bahkan ada yang digunakan untuk pelaku kejahatan. Nah, teman-temanku semuanya yang menonton video ini, memang ilmu pelet itu terbagi dua. Ada ilmu pelet hitam, ada ilmu pelet putih. Kenapa saya menyebutkan dengan warna hitam dan putih? Ini untuk mengkategorikan saja bahwa ilmu pelet tersebut ada yang digunakan untuk kebaikan, ada yang digunakan juga untuk kejahatan. Terlepas dari semua itu, pada dasarnya ilmu pelet adalah seperti efek hipnotis, dalam artian ilmu itu aslinya netral, tergantung siapa pemakainya. Apakah menjadi hitam atau putih itu tergantung orang yang mempergunakannya. Maka dari itu, bagi kalian yang menonton video ini yang mempunyai ilmu pelet atau bisa menggunakannya, kalian harus pergunakan untuk kebaikan. Apakah ada caranya ilmu pelet digunakan untuk kebaikan? Banyak sekali. Karena pada dasarnya ilmu pelet itu untuk mempengaruhi seseorang. Nah, itu bisa digunakan untuk kebaikan, untuk kerukunan dalam rumah tangga. Itu contoh secara sederhananya. Bisa digunakan seperti itu. Dan untuk contoh yang lainnya, untuk ilmu pelet itu kita gunakan vibrasi energinya, yaitu energi hipnotisnya itu untuk jalan dakwah. Jangan dipergunakan melulu untuk
lawan jenis untuk mempengaruhi, untuk mendapatkan pasangan. Jangan seperti itu terus. Jika kalian benar-benar bisa menggunakan ilmu pelet, pasti kalian akan hafal energinya seperti apa dan vibrasinya seperti apa, lalu bisa digunakan untuk apa saja. Jangan sampai kalian malah mengikuti hawa nafsu belaka untuk memuaskan diri sendiri. Nah, itu sedikit dari saya share informasi tentang secara rangkumannya ilmu pelet secara umum. Nah, ilmu pelet juga ada tingkatannya, ada yang terendah hingga yang teratas. Nah, itu yang saya sampaikan adalah secara umum saja. Di lain kesempatan, nanti kita akan bahas kembali apa itu ilmu pelet dan apa negatif dan positifnya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.